Ya, pemirsa, hari ini Bursa Efek Indonesia kembali kedatangan emiten baru. PT Multi Garam Utama Tbk resmi melepas 570 juta saham ke publik. Emiten berkode saham FOLKID akan meraup dana segar sebesar 57 miliar rupiah. PT Multi Garam Utama Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham FOLK ini menawarkan 570 juta saham atau setara dengan 14,44% saham perusahaan dengan harga penawaran perdana senilai Rp100 per saham. Dengan demikian, FOLK akan meraup dana segar sebesar 57 miliar rupiah. Adapun dana hasil IPO sekitar 22,69% digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Finvolk Media Nusantara atau FMN. Lalu sekitar 18,85% akan digunakan Volk untuk pembayaran jasa kontraktor, renovasi gedung kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan, dan juga pembelian peralatan perlengkapan. Bersama dengan IPO, Volk juga menerbitkan waran seri 1 sebanyak 285 juta atau sebanyak 8,44% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Tim Liputan IDX Channel. Sektor, oke. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita berikutnya, PT Multi Garam Utama Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sudah hadir bersama kami, Bapak Dhani Sutradewa. Beliau adalah Direktur Utama PT Multi Garam Utama Tbk. Ya, selamat pagi Pak Dhani. Pagi Mas Pras. Apa kabar? Baik. Terima kasih, salam sehat juga. Ya, sehat. Langsung saja ini kita sampaikan kepada pemirsa latar belakang perseroan memilih menjadi perusahaan tercatat kali ini apa sih? Ya, jadi memang pada awalnya kita merupakan gabungan daripada entrepreneurs. Oke. Kemudian beberapa entrepreneurs tersebut telah berhasil membuat perusahaan-perusahaan mereka masing-masing itu dari nol bertumbuh secara besar dengan successful. Dan di satu titik waktu itu di tahun 2019 kita semua sepakat untuk menggabungkan visi dan misi kita di bawah bendera yang namanya sekarang Volk Group atau PT Multi Garam Utama Tbk. Ya, jadi itu apa latar belakangnya, dan menjadi perusahaan publik sebetulnya kita melihat bahwa kita ingin tumbuh besar di capital market. Jadi DNA publik ya, DNA publik itu merupakan sudah menjadi DNA kita di awal. Artinya perusahaan-perusahaan yang sekarang ada di bawah naungannya Volk Group. Kebetulan Volk Group itu kan merupakan multi-sektor holding company. Jadi di bawahnya itu kita memiliki banyak sekali subsidiary companies. Dan memang perusahaan-perusahaan tersebut bertumbuhnya itu bisa dibilang dari publik. Ya, jadi mereka itu bertumbuh dari komunitas-komunitas. Kita ada consumer brands, ada juga new media company. Berarti profesional lah yang berada di dalamnya begitu ya? Iya, profesional yang juga punya jiwa entrepreneur yang sangat kuat. Nah ini berapa banyak sih jumlah saham yang dilepas ke publik, dan responnya sendiri dari investor sejauh ini seperti apa Pak Dhani? Iya, jumlah saham yang dilepas ke publik itu ada 570 juta lembar. Dan dari kemarin sih hasil dari IPO ya, kita cukup bagus, oversubscribe. Dan dari sisi per hari ini mungkin pada saat pembukaan tadi, pada saat kita pencet bell untuk kita akhirnya melantai di bursa, saya sendiri melihat memang volume transaction kita itu sangat besar ya. Jadi kita melihat animo daripada retail investors dan juga masyarakat itu cukup besar di Volk Group. Berarti memang ditunggu-tunggu nih nampaknya salah satu emiten baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan penggunaan dana IPO-nya sendiri? Berapa besar yang didapatkan? Kemudian nanti penggunaannya untuk apa saja? Jadi penggunaan dana IPO kita fokuskan full untuk pengembangan perusahaan. Artinya perusahaan kita ini Volk Group ya, atau PT Multi Garam Utama Tbk, kita merupakan perusahaan yang almost zero debt company. Artinya kita tidak punya hutang ke bank, liabilitas kita juga sangat rendah. Kita bisa bergerak dengan sangat lincah ya, dan penggunaan proceed daripada IPO memang seluruhnya digunakan untuk pengembangan perusahaan, terutama untuk working capital dan juga capital expenditure.
Baik, lantas bisa dijelaskan lebih jauh bagaimana dengan profil perseroan. Nah ini menarik nih. Bisa dijelaskan lebih panjang juga tidak apa-apa karena biar investor, pemirsa juga tahu nih dari Vogue ini seperti apa begitu. Silakan. Iya. Jadi Vogue Group itu merupakan multi sektor holding company. Kita merupakan sebuah holding company yang fokusnya itu sekarang ini ada di dua sektor. Dua sektor itu adalah consumer dan juga new media. Baik. Nah, untuk di sisi consumer, kita ada beberapa entitas anak. Di antaranya adalah ada Amazara, Sika, dan Dr. Soap. Nah, mereka-mereka itu adalah brand-brand yang consumer facing yang dikonsumsi oleh masyarakat luas ya, terutama spesifiknya di industri fashion kalau Amazara. Kemudian ada juga Dr. Soap itu di health, personal care dan home care. Kemudian satu lagi adalah Sika. Sika itu kosmetik. Nah, itu adalah consumer brands yang kita miliki. Nah, kemudian di sisi new media kita memiliki beberapa subsidiary companies juga yang memang mengoperasikan perusahaan mereka itu di media. Salah satunya ada Finvogue. Finvogue itu merupakan media baru yang memang memproduksi konten-konten khusus untuk financial, business ya dan juga investment. Dan setiap tahunnya Finvogue itu mengadakan Finvogue Conference. Jadi Finvogue Conference itu merupakan salah satu one of the biggest financial conferences yang ada di Indonesia. Tahun lalu kita adakan di bulan November, tahun ini rencananya kita adakan di bulan Oktober. Kemudian ada lagi R66 Media, itu media yang memang fokusnya di social and politics, jadi konten-kontennya terkait dengan hal itu. Kemudian yang satu lagi adalah USS Networks. Nah, USS Networks ini fokus untuk youth dan trend. Jadi youth culture dan juga trend, konten-konten yang diproduksi. Nah, mungkin sedikit flashback. Bagaimana kok Vogue ini, maksudnya new media ini bisa lahir? Kebetulan kita ini menunggangi satu momentum di mana kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu, ya 6-7 tahun yang lalu, social media itu sudah menyeluruh diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian di sana terjadi shifting dari consumer, dari masyarakat, the way they consume information. Jadi pada saat hadirnya social media, kebanyakan masyarakat Indonesia yang mungkin terutama Gen Z dan millennials, umurnya mungkin kira-kira 12 tahun sampai 45 tahun, ya 50 tahun, mereka merubah behavior mereka mengkonsumsi media. Mengkonsumsi informasi, mengkonsumsi konten-konten. Nah, di sanalah Finvogue itu muncul pertama kali. Karena di sana kita melihat bahwa pada saat kita memproduksi, jadi new media itu arti katanya adalah media-media yang memproduksi kontennya, kemudian disebarkan ke berbagai macam distribution channel, salah satunya adalah social media dan juga beberapa platform. Nah, Finvogue itu waktu itu lahir dari sana. Jadi kebetulan kita mendapatkan momentumnya dan akhirnya bisa bertumbuh besar menjadi salah satu financial edutainment ya di Indonesia. Begitu juga dengan R66 dan juga USS Networks. Jadi mereka R66 itu punya program-program yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat luas, terutama salah satunya adalah dari distribution channelnya adalah dari YouTube. Berarti digitalisasi yang ada di Indonesia yang sudah merangsek ke seluruh pelosok negeri begitu ya. Bahkan ini menjadi berkah tersendiri tentunya bagi perseroan dengan adanya digitalisasi, kemudian gadget yang sudah sangat normal lah menjadi bagian daripada kehidupan sehari-hari. Anda melihat tantangannya justru di mana kalau melihat kondisi ini? Tantangannya, jadi sebetulnya tujuan utama, fokus utama kita itu adalah kita meng-create produk dan juga service yang memang bisa dikonsumsi, cocok untuk dikonsumsi masyarakat generasi baru. Generasi baru ini arti dari saya itu adalah millennials dan Gen Z. Ini adalah generasi baru Indonesia. Dan mereka itu punya behavior yang berbeda dengan generasi di atasnya. Sehingga kita melihat bahwa mereka ini butuh satu platform khusus, satu wadah khusus yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dari sisi consumption dan juga information yang mereka pengen consume.
Jadi kurang lebih gambarannya. Oke. seperti itu, ya. Nah, berarti kalau dari sisi persaingannya, lantas seperti apa? Ini kan perusahaan yang sudah memiliki pengalaman yang cukup jauh, pioneer lah bisa dikatakan begitu. Anda melihat bagaimana dengan ketidaksendirian sekarang banyak pemain yang bermunculan begitu? Ya. Jadi di bisnis consumer facing, kalau kita kan memang consumer products dan juga ada media, itu adalah consumer facing business. Di bisnis consumer facing itu memang kompetitornya bisa dibilang cukup banyak. Oleh karena itu, Fok Group ini kita bersatu. Kita bersatu membentuk satu ekosistem. Jadi kita ini tidak jalan secara sendiri-sendiri. Kita ini membentuk, kita ini berkumpul menjadi satu di bawah naungan bendera Fok Group, supaya semua yang ada di bawah naungannya Fok Group ini bisa mutually beneficial to each other. Jadi bisa membantu satu sama lain. Terutama media dan retail. Dua sektor ini kan sebetulnya mereka goes hand in hand. Artinya sebagai sebuah media, mereka itu butuh placement dan sumber revenue-nya itu adalah dari consumer brands, media-media. Placement, sponsorship dan lain sebagainya. Media pun juga consumer brands itu juga seperti itu. Mereka itu untuk bisa dikenal oleh masyarakat luas, menjadi top of mind sebuah brand di masyarakat, dia harus butuh bantuan media sebagai toanya supaya masyarakat itu tahu. Jadi sebenarnya tantangan kita itu pertama pasti competition-nya itu cukup besar, ya. Cuman salah satu mitigasinya adalah kita bergabung menjadi satu supaya kita punya edge-nya sendiri, kita punya perbedaan sendiri. Bagaimana kita kalau misalkan di pepatah itu kan selalu bilang bersatu kita teguh, ya kan. Kemudian ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. Artinya memang spirit yang kita bawa ini merupakan spirit memang yang berasal dari Indonesia. Kita suka apapun, kita suka gotong royong, ya kan, kita suka bersatu, ya kan, ya. Jadi kurang lebih sih tantangan terberatnya itu adalah yaitu consumer facing. Jadi harus selalu inovasi, selalu berkreasi supaya menghadirkan sesuatu yang baru terus ke konsumer kita. Dengan pengalaman yang ada, lantas bagaimana dampaknya terhadap kinerja perseroan begitu? Kan kita ingin tahu juga, dan pemirsa mungkin juga investor yang sudah menanamkan dana mereka di Fok ini, bagaimana kalau kita cermati pergerakannya? Jadi untuk dari sisi kinerja keuangan, tahun lalu, tahun 2022, memang secara financial audited statementnya kita, memang kita membukukan sales kurang lebih sekitar 40-an miliar. Kemudian net profitnya sekitar positif net profit sekitar 5 miliar. Dan di sini kita lihat bahwa pertumbuhan daripada Fok Group dari tahun 2019 sampai tahun 2022 kita mengalami pertumbuhan yang bisa dibilang cukup high growth. Compound annual growth rate kita dari 2019 sampai 2022 itu kurang lebih sekitar 200%. Dari sisi sales maupun sisi net profitnya kurang lebih kita sekitar 200% year on year bertumbuh setiap tahun. Strategi perseroan seperti apa dengan raihan dana segar yang sudah didapatkan begitu ya dari hasil IPO? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Jadi kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan profil dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, FOLK atau FOK. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati profil PT Multi Garam Utama Tbk. Ya, melepas saham sekitar 570 juta saham, 14,44% dari modal ditempatkan. Underwriternya KGI Sekuritas Indonesia dan Samuel Sekuritas Indonesia. Sementara harga IPO yang ditawarkan Rp100 per saham. Dana hasil IPO sekitar Rp57 miliar. Dan berikutnya kita lihat dari sisi penggunaan dana IPO untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, ini 22,69% untuk penyetoran modal. Kemudian ada pembayaran jasa kontraktor, pembelian saham dari PT Untung Selalu Sukses dan dipinjamkan kepada PT Dr. Shop Global Indonesia. Ini adalah beberapa penggunaan dana hasil IPO yang didapatkan dari investor pasar modal Indonesia.
Selanjutnya, dari sisi kepemilikan saham PT Multi Garam Utama Tbk sesudah IPO ada PT Garam Ventura Indonesia sekitar 19,71%. Kemudian PT Sumber Garam Pratama 46,3% dan masyarakat 14,44%. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi aset, liabilitas dan juga ekuitas yang dimiliki perseroan. Asetnya 76,7 miliar rupiah, sementara liabilitasnya 4,46 miliar rupiah dan ekuitasnya 72,24 miliar rupiah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dhani Sutradewa, Direktur Utama PT Multi Garam Utama Tbk. Baik, Mas Dhani, kalau dilihat dari sisi aset, liabilitas dan ekuitas yang dimiliki, memang ini cukup menarik ya. Liabilitasnya hanya sekitar 4,46 miliar dibandingkan dengan aset dan juga ekuitas yang dimiliki. Nah, ini bagaimana dengan tadi dana-dana hasil IPO kan sudah didapatkan, kemudian pemanfaatannya kan tadi Anda katakan juga untuk meningkatkan kinerja perseroan. Dan ini fokusnya akan kemana dulu sih? Oke, jadi kan kita ada dua sektor, sektor yang media dan juga sektor consumer. Mereka itu harus berjalan secara berbarengan. Jadi fokusnya memang kita akan mengembangkan dua sektor tersebut secara beriringan dan kita melihat mana yang lebih menghasilkan scalability yang lebih tinggi, kemudian mana yang bisa menghasilkan profitability juga yang lebih besar. Disitulah kita akan fokus. Ya. Baik, dan di tahun 2023 ini dengan tantangan kita tahu kan konsumsi dalam negeri juga memang kita tahu oke lah pertumbuhan ekonominya bagus, tapi juga tekanan tetap ada. Nah, Anda melihat bagaimana strategi bisnis ini, atau karena marketnya sudah terbentuk, ya tinggal jalan saja begitu? Ya, memang kita melihat bahwa Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang bagus dibanding dengan negara-negara yang ada di luar sana. Kita diuntungkan karena tulang punggung ekonomi Indonesia itu adalah consumption, di mana sekitar kurang lebih di atas 50% itu adalah consumption. Artinya kita di Indonesia ini kita cuma tukar-tukaran uang antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita beruntung berada di industri consumer dan juga media, di mana itu sebetulnya berkaitan secara langsung oleh consumption tersebut. Jadi seiring dengan consumption nanti bertumbuh, otomatis kita berharap pertumbuhan kita pun juga bisa dimultiplikasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, jadi kurang lebih strateginya ke depannya ya mereka itu dua hal ini harus berjalan secara beriringan. Target mungkin penambahan klien ke depan begitu di tahun 2023 atau tidak? Jadi mungkin terkait dengan salah satu strategi kita itu adalah melakukan yang namanya merger and acquisitions. Jadi merger and acquisition, kita sebagai holding company kita punya kemampuan juga untuk melakukan acquisitions terhadap perusahaan-perusahaan yang kita lihat memiliki benang merah yang sama dengan visi misi kita. Misalkan ada new media baru yang sedang bertumbuh pesat, itu menjadi satu peluang bagi kita untuk membawa mereka untuk bergabung dengan Vogue Group. Misalkan ada satu consumer brands yang juga bagus, sedang bertumbuh secara pesat, itu menjadi satu peluang juga untuk kita bisa membawa consumer brands tersebut, mengajak consumer brands tersebut untuk bergabung di bawah naungan Vogue Group menjadi salah satu entitas anak kita. Sehingga dengan cara akuisisi tersebut kita bisa memperluas juga consumer base kita, karena setiap perusahaan misalkan media baru mereka pasti punya consumer base atau viewers yang berbeda dengan yang kita miliki. Begitu juga dengan consumer brands, misalkan mereka juga pasti punya customer yang berbeda dibanding dengan yang kita miliki. Nah, dengan bergabungnya mereka kita bisa berbagi consumer base sehingga perusahaan-perusahaan apapun yang ada di bawah naungan Vogue Group mereka bisa diuntungkan satu sama lain. Nah, kalau dari sisi jenis usahanya nih yang menjadi backbone perseroan lah paling tidak sejauh ini apa saja? Jenis usaha perusahaan-perusahaannya. Jadi kita ada 4 entitas anak. Itu adalah Finvogue, itu new media company, khususnya di financial sama bisnis. Kemudian ada juga yang kedua adalah Amazara, itu fashion retail company, khususnya jualan sepatu wanita. Kebanyakan mestinya wanita-wanita muda di Indonesia, Gen Z millennials itu pasti tahu brand Amazara ini. Kemudian yang kedua adalah Dr. Soap. Dr. Soap itu
personal care dan juga home care. Oke. Jadi ada jual sampo, sabun, kemudian ada juga untuk pel lantai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah Sika. Sika ini kosmetik. Oke. Ya, jadi konsumsi terbesar masyarakat Indonesia itu adalah wanita itu mempunyai consumption yang lebih besar, terutama di kosmetik. Jadi kita mentargetkan memang segmen tersebut. Ya. Oke, lifestyle nampaknya masih dominan begitu atau bagaimana? Iya, di lifestyle, betul. Oke. Nah, bagaimana dengan nilai competitiveness yang juga bisa disampaikan kepada pemirsa? Apa sih yang menjadi mungkin daya tarik nih investor untuk bisa terus memburu saham-saham Fox yang baru saja melantai di pasar modal? Iya. Jadi target kita ke depan ini beberapa hal yang menjadi daya tarik kita ya ke depan itu adalah kita fokus ya di 3 growth engine saat ini ya. Nah, growth engine yang pertama itu adalah kita fokus untuk membesarkan existing entitas anak kita, existing subsidiary company kita ya. Apakah itu Finfok, kemudian ada Amazara, Sika, Dr. Sup, ya, kemudian ada R66 Media, USS Networks, dan juga ada satu lagi adalah Autospector, itu service company. Nah, di sana kita fokus untuk membesarkan top line dan juga bottom line dari entitas anak kita yang ada sekarang dulu. Cara membesarkannya seperti apa? Mereka bisa berkolaborasi satu sama lain, kemudian mereka bisa juga memperbesar presence-nya dari sisi offline presence dan juga online-nya. Nah, itu growth engine yang pertama. Kemudian growth engine yang kedua itu adalah merger and acquisitions. Itu untuk memboost dari sisi financials kita juga. Kita memilih perusahaan-perusahaan yang memang dia positif cash flow generative company. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang dia consumer, dia punya visi misi yang sama dengan kita. Tapi selain itu perusahaan ini harus simple, dia nggak boleh terlalu rumit. Kemudian yang kedua adalah dia harus stable, dan yang ketiga dia harus menghasilkan cash flow yang positif. Itu perusahaan-perusahaan yang kita melihat bahwa cocok untuk bergabung di bawah Fok Group. Nah, melalui growth engine yang kedua ini, merger and acquisitions, kita berharap itu bisa memboost performance daripada Fok Group secara significantly dan instantly. Jadi dengan akuisisi kita bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah growth engine yang ketiga, kita berfokus untuk melihat perusahaan-perusahaan mana, entitas anak mana ya, yang ada di bawahnya Fok Group. Itu yang memang sudah mature. Nah, ketika dia sudah mature, nggak menutup kemungkinan untuk entitas anak tersebut melakukan yang namanya listing di IPO lagi. Jadi kita akan menjadi satu multi-sektor holding company yang makin lama makin besar dari sisi jadi diibaratnya nanti akan menjadi holding listed company lah, diharapkan begitu ya, perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Baik, Mas Dadi, terima kasih banyak atas sharing informasi yang luar biasa terkait dengan Fox ini, PT Multigaram Utama Tbk ya, yang baru saja melantai, dan tadi informasinya sudah disampaikan, ini oversubscribe, mendapatkan respon yang luar biasa juga dari investor pasar modal Indonesia. Sukses untuk bisnis ke depannya, Mas Dadi. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo, terima kasih dan sampai jumpa.